Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri serta teman-temanku yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas segala karunia yang telah diberikannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rindu Ayu Pertiwi dari SMP Negeri 1 Mojoagung. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan pidato singkat yang berjudul Tingkatkan Iman, Jaga Kamtibmas, Tangkal Berita Hoax. Hadirin yang berbahagia, dalam ajaran agama Islam, kadar keimanan dan ketakwaan seorang muslimin dan muslimat dapat diwujudkan melalui komitmen-komitmen dalam kehidupan. Seberapa besar kita berkomitmen dalam ajaran agama Islam? Seberapa teguh kita menghindari larangan Allah? Hal ini disebutkan Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami ke dalam kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Berikanlah karunia kepada kami di sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kalian mungkin sudah tahu dan sudah tidak asing lagi bahwa di zaman modern ini banyak sekali perubahan di bidang teknologi informasi. Setiap hari kita disuguhi berbagai berita dari beragam media. Sampai di sekolah, kita mendengar isu, rumor yang tidak diberitakan oleh media, tapi disebarkan oleh teman yang belum tentu kebenarannya. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslimin dan muslimat harus bisa menggunakan tabayyun. Hal ini disebutkan Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Agama memerintahkan setiap manusia agar meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Hal itu bisa dilakukan dengan tabayyun. Ada beberapa hal negatif yang ditimbulkan jika kita menggunakan media sosial. Yang pertama, kehilangan sikap sosial yang menurun dan tidak rajin beribadah. Tabayyun sangat berarti untuk kita agar tidak tertipu dengan berita hoaks. Lalu, bagaimana cara agar kita tidak tertipu berita hoaks? Berikut adalah caranya. Yang pertama, cek keaslian foto. Yang kedua, hati-hati dengan judul provokatif. Dan yang ketiga, cek alamat situs. Marilah kita bersama-sama menerapkan sikap tabayyun dalam kehidupan sehari-hari. Sikap sombong, egois, fanatik, merasa sudah paham dan malas mencari kebenaran, hal itulah yang menghambat proses terjadinya tabayyun. Semoga kita diberi kemudahan kepada Allah agar bisa melakukan tabayyun. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pergi ke pasar beli rambutan, pulang mampir lewat pelabuhan, Nabi Muhammad sebagai panutan pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.